gue day one hate ya kan. Gimana gue gak marah-marah coba. Sampai gue hate. Pas hate itu kayak wah luar biasa, itu sakit parah, sakit banget. Gue kan seminggu sebelum hate sampai hari hate tuh gue demam. Misalkan lagi hate tuh jangan keramas karena ntar pori-pori di kepalanya tuh. Gue berenang itu darah kemana banget lagi tuh kan hello gitu. Kemarin closing lu gimana, ada cerita seru gak? Biasa kan kalau closing sendiri tuh ada cerita seru gitu. Gak ada, sumpah kemarin tuh gue capek banget. Lu kalau kemarin ada ya, itu puntung rokok tuh di mana-mana. Gue capek banget ngebersihinnya. Iya, ya gimana ya, kan kalau kata orang-orang kan pembeli adalah raja gitu kan. Jadi kita harus serving, kita harus melayani mereka dengan baik gitu kan, namanya juga raja gitu. Aduh, tapi gue gak bisa nahan sabar kemarin tuh. Apalagi kemarin kan gue day one hate ya kan. Gimana gue gak marah-marah coba. Pasti kayak apa namanya, perut lagi sakit, terus banget. Tapi memang sesakit itu kalau lagi dapet parah. Gue tuh rasanya pengen kalau bisa duduk ya. Itu gue pengen duduk. Kayak pengen tiduran dulu deh. Tapi sayangnya gak bisa kan, gue lagi layanin customer juga. Jadi lu selalu sakit nih kalau lagi sakit. Gue tenang lah. Gue selalu sakit. Gue nih dulu, gue berpengalaman tentang hate sakit perut selama dapat itu. Mending kita ngobrol abis ini ya. Oke. Belum buka, kita ngobrol dulu mending. Kita duduk aja kayak di depan deh. Coba mending kita duduk terus lu ceritain kalau lu kesah lu apa. Gue kayak dokter ya ngomong kayak gitu. Coba gimana kenapa, apa yang lu rasain sama lu dapat. Aduh. Nih, gue mau nanya nih, kalau setiap hate hari pertama tuh sakit gak sih? Kalau gue tuh sakit terus. Lu gitu juga? Lu sakitnya sakit parah sampai gue tuh gak bisa jalan, gue tiduran aja gitu. Sumpah gue tuh dulu juga kayak gitu. Cuman menurut gue ya, menurut pengalaman gue itu faktor makanan itu bisa jadi salah satu penyebab lu hate tuh sakit banget. Coba lu flashback dulu, bulan ini lu lagi suka makan apa gitu. Coba. Gue lagi suka makan seblak, basreng, bakso yang sambal banyak banget. Terus mie ayam, apa lagi ya? Micin, pokoknya pedas-pedas makanya tuh gak baik, yang gak sehat gitu kan. Sama banget gue waktu itu. Kayaknya awal-awal tahun ini gue juga kayak gitu. Gue suka banget. Gue tuh biasanya kalau lagi suka sama makanan itu gue bisa makan seminggu 2 kali sampai 3 kali tuh makan kayak gitu. Banyak banget. Iya, karena kalau misalkan gue lagi suka-sukanya kayak tau gak, lagi fase suka makanan gue bakal beli itu lagi. Dan saatnya gue hate. Pas hate itu kayak wah luar biasa, itu sakit parah, sakit banget. Gue kan seminggu sebelum hate sampai hari hate tuh gue demam yang badan lu nggak enak gitu. Sumpah sampai demam, gue bener-bener nggak enak banget. Terus pas hari hate itu gue bener-bener gue nggak bisa bangun dari tempat tidur. Gue cuma ngeringkuk karena perutnya kram banget. Terus yang kayak tau gak sih, yang kram dan yang kalau misalkan lu bergerak dikit tuh sakit tuh, terus kayak keluar tuh banyak pol, sakit banget. Apalagi lu pas pipis tuh kayak sakit kan, sakit banget kalau ditekan gitu. Aku kan nggak bisa, itu sakit banget. Terus akhirnya mama gue ngasih tahu coba diganti pola makannya. Kan misalkan belakangan ini gue lagi suka makan apa terus dihentiin gitu kan. Jadi akhirnya setelah perjuangan gue melawan hate bulan itu, akhirnya gue tuh hari selanjutnya gue tuh makan yang kayak udah mulai sehat. Gue sering makan sayur, makan buah, salad buah kayak gitu kan. Gue sering makan itu. Terus akhirnya pas hate di bulan itu gue beneran gak merasa sakit apa-apa. Beneran gak sakit. Nah jadi kayak misalkan lu lagi dapet tapi lu gak ngerasain sakit gitu. Jadi kayak ya udah aja ya, lu bisa aktivitas secara normal tanpa ngerasain sakit perut sedikit pun. Tapi tetap lu ngerasa pegel gitu kan. Pegel gue gak ngerasa sih, jadi kayak bener-bener gue gak jalan hari gue normal aja gitu. Wow, gak sakit gak apa, jadi sometimes tuh gue lupa kalau misalkan gue lagi dapet bisa gitu, gak tau, gue juga gak ngerti gitu. Gue pernah ngomong ke teman-teman kantor gue yang lain kayak gue lagi dapet lah tapi gue gak harus sakit apa-apa. Itu karena bener-bener seminggu, hampir sebulan lah gue makannya makanan sehat. Mungkin kayak abis ini lu coba ubah lagi pola makan lu yang dulu kan lu suka harus coba sih kayak. Iya, kayak sakit lagi kayak gitu, sakit banget. Akhirnya bahkan gue tuh gak berani untuk minum air es gitu loh, karena gue takut makin sakit. Apalagi kan katanya itu bisa bikin
darah lo tuh jadi menggumpal gitu. Oh ya paham. Jadi kan katanya orang kalau misalkan darahnya gumpal tuh bakal lebih sakit gitu nggak sih maksudnya? Dulu gue juga sumpah gue dulu percaya hal-hal kayak gitu. Terus gimana? Pas SMP dan biasa aja gitu. gue biasa aja dulu pas SMP ke SMA tuh gue pas setiap hit gue tuh nggak pernah yang namanya minum air dingin karena gue takut kayak kata lu itu gue yang kayak kalau misalkan minum air es terus ntar perut lu jadi kram ngegumpal darah lu gitu kan. Terus akhirnya karena semua ketakutan ke overthinkingan gue itu akhirnya gue searching lah di Google apakah air dingin itu bisa membuat darah lu ngegumpal kalau pas lagi hit. Ternyata tuh kata itu adalah mitos. Oh mitos? Iya, jadi lu bisa minum air dingin. Jadi apa sih aman aja? Iya, penjelasannya dia bilang kalau misalkan air dingin itu saluran air dingin dan saluran kita head itu tuh beda gitu loh. Ya nggak sih, kalau misalkan head kan di saluran reproduksi ya, sistem reproduksi. Sedangkan kalau misalkan air dingin itu di sistem pencernaan kita. Oh gitu. Jadi katanya tuh jalur yang berbeda gitu. Jadi lu tuh bisa aja kan kalau misalkan mau minum air dingin atau lu mau apa sih kalau misalkan kita lagi hate tuh kan pengennya makan yang manis-manis yang bener asli kayak makan manis-manis es coklat gitu kan. Kayak itu sih sebenarnya tuh nggak apa-apa. Mungkin tapi balik lagi ya mungkin ke hormon orang-orang tuh beda. Cuman base pengalaman gue sih gue ngerasain udah iya. Tenang aja. Bentar dulu deh, gue mau ikut rawat dulu ya soalnya lepek banget. Gue tuh hari ini padahal kan jadwal gue harus keramas kan, tapi gue gak berani keramas karena takut kepala gue tuh sakit dan jadinya pusing banget, makanya gue gak berani. Sumpah gue tuh kayak melihat diri gue zaman dulu gitu. Jadi gue tuh dulu selama haid, kita kan haid misalnya 5-7 hari kan seminggu, gue gak berani keramas. Karena dulu mama gue pernah bilang kalau misalkan lagi haid tuh jangan keramas karena ntar pori-pori di kepalanya tuh lagi kebuka, terus kalau misalkan masuk air gitu kan itu bisa bikin pusing sakit kepala gitu. Katanya kayak gitu. Cuman again dan again karena overthinkingan otak gue, akhirnya gue mencari lah emang benar kalau misalkan lagi haid itu nggak boleh keramas atau apa. Dan gue menemukan bahwa itu sebenarnya kita boleh keramas. Boleh. Cuman emang kayaknya kalau misalnya kita lagi haid kan kita suka aja sakit kepala atau meriang, badan gak enak, pokoknya kepala sakit gak enak. Iya pokoknya gak enak kan. Itu tuh karena tuh ada yang namanya sindrom pramenstrual. Apa tuh? Itu jadi sindrom yang emang kita rasain kalau misalnya kita lagi sakit gitu. Kalau kita lagi haid kayak kepala kita sakit dan kita gak enak, itu katanya emang ada namanya sindrom pramenstrual. Jadi itu katanya sih hal yang biasa aja gitu, misalnya cewek-cewek kita ngerasain pas lagi haid. Terus ya udah akhirnya semenjak itu gue jadi sekarang tuh gue sering banget gue tetap keramas karena kita kan harus bersihin kesehatan kepala kita juga nih, kesehatan kepala kita membersihkan rambut kita, kesehatan kepala kita gitu kan. Jadi gue ya udah sering-sering keramas juga, nggak sering sih maksudnya ngikutin jadwal keramas kita 2 hari sekali lah. Iya 2 hari sekali, apalagi kan urusan pakai hijab kan lebih cepat lembabnya gitu kan. Terus kalau misalkan buat ngurangin sakit sih kayaknya lo mending better olahraga sih, olahraga kecil. Iya, lo suka apa? Gue suka renang sebenarnya, cuman karena lagi haid sekarang ini gue jadi kayak ganti dulu deh gitu. Kayak setelah haid baru gue berenang. Sebenarnya apa sih kalau misalkan ini sebenarnya berenang nggak apa-apa haid, tapi better itu kayak misalkan misalkan kita tuh biasa tuh lagi banyak-banyaknya gitu kan di day 1, day 2, day 3 gitu. Mungkin setelah day 3 itu mungkin lo bisa mulai berenang lagi karena kan gak terlalu keluar banyak tuh. Cuman pasti lo takut kan. Kayak gue tuh overthink duluan takutnya pas gue berenang itu darah kemana-mana gitu kan lagi mungkin kemungkinan untuk keluar tuh ada, cuman mungkin sedikit. Tapi ya balik lagi ke siklus lu, kalau misalkan di day 4 lu masih banyak, lu bisa mulai di day 5-nya atau bisa. Iya, yang penting menurut lu nggak terlalu berbahaya lah untuk lu berenang gitu kan. Terus masih ada lagi tips and trick lain buat lo biar tetap olahraga walaupun lagi haid gitu kan. Terus tadi kan yang tadi tuh seenggaknya siklusnya lu perhatiin. Terus yang kedua, better lu jangan make ini sih udah jarang orang yang make. Tapi pasti ada aja kan orang yang make pembalut kain. Iya, kan ada tuh yang kayak yang pembalut reusable, tau gak sih? Gue kayaknya baru denger lo sih. Iya, pokoknya tuh ada kayak pembalut yang bisa dibilang ramah lingkungan gitu loh.
Jadi tuh pembalutnya itu bisa dicuci dan dipakai lagi. Nah iya, baru dengar kan? Iya itu emang udah jarang banget sih orang make gitu kan. Mungkin orang yang benar-benar cinta alam, mengurangi sampah gitu, dia benar-benar make menjaga lingkungan tuh dia benar-benar make yang pembalut reusable yang namanya tuh pembalut kain. Oke. Itu better lu jangan pakai itu karena kalau misalkan head lu keluar kan dia nyerap air ya. Nah terus kan ntar itu airnya tuh masuk ke dalam takutnya gitu kan. Terus abis itu better kalau misalkan lu mau berenang terus pembalutnya lu pakai tampon. Iya, atau menstrual cup, tau dong. Tahu, tapi kalau tampon Iya. gue tuh nggak pernah coba sih. Gue juga nggak pernah sih, gue lebih gak berani gitu kan. Takut ya kan. Terus dan yang pasti lu tuh jangan keluar masuk kolam berenang. Berarti kalau sekali masuk udah gitu. Gue mulai jalan-jalan gini. Iya, soalnya kalau keluar masuk ya bisa dibayangin aja kan, ntar air heatnya keluar terus masuk lagi gimana gitu. Kayaknya sih dulu Nggak banget ya. Iya nggak banget, jadi better lu ya udah lu stay aja di situ sampai kalau udah selesai udah lu cabut dari kolam berenang gitu. Jadi tidak terlalu mengeluarkan banyak resiko gitu kan, namanya lagi hate kan. Agak susah ya kalau misalnya gue mau pindah ke tempat lain gitu. Iya, Udah terusin mungkin sekali nggak apa-apa, tapi kalau seringnya jadi lu ibaratnya kayak lu masukin baju ke dan cucian terus diangkat lu keluar lagi kan, jadi masih banyak tuh air busa pada keluar gitu kan. Terus ya udah, yang penting kalau misalkan emang lu lagi nggak pengen olahraga berenang, lu bisa olahraga kecil-kecilan aja, lari-lari kecil-kecil. Cuman kayak mini lari maksudnya jogging, lari kecil ya, jogging gitu lari kecil. Jadi yang peregangan aja gitu ya. iya setidaknya lu ada bergerak dikit lah, jangan yang kayak lu tiduran gitu kan. Tapi gue mau ngomong sama lo nih, gimana perut gue yang sakit jadinya. Gimana ya? Oke nih, kalau lu lagi sakit banget, kayaknya nggak apa-apa lu pulang aja. Gue pulang beneran. Iya nggak apa-apa, nanti gue iya nggak apa-apa, tenang aja, nanti gue yang jaga. Ntar lu sampai rumah, lu kompres perut lu. Kan ada tuh sekarang kompresan yang kalau misalkan lu tetap pengen beraktivitas yang ditempel tuh. Oh iya Gue kan ada kan. Itu lu bisa kompres pakai itu atau lu pakai air panas Botol. yang di botol gitu. Itu di gue tuh work banget kalau misalkan gue lagi sakit banget perut gue pakai itu, terus itu ntar lama-lama lu ketiduran aja gitu. Karena kalau lo tiduran nggak pakai apa-apa tuh kayak nggak membuahkan hasil gitu. Ya kita aja. Kan kita ada usaha, kita menaruh usaha untuk meletakkan yang hangat-hangat di perut kita gitu. Jadi abis ini lu pulang aja. Gue boleh cabut ya, berarti gue kerja setengah hari aja nih. Iya boleh. Oke, thank you so much. Nah sekian dulu konten kita kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan konten kayak gini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan pastiin kalian nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan update dari kita. Bener banget, jangan lupa untuk nonton terus di Spill with Farfir, sampai be with your girls body. Dadah.